Halo, jumpa lagi. Kali ini kita dengan sesi spesial yaitu tanya jawab bersama Kak Stevi. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dan tanya-tanya bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mengajukan pertanyaan dalam kursus nutrisi tatap muka kita. Hari ini kita akan mendengarkan jawabannya langsung dari Kak Stevi. Oke, Kak Stevi, kita langsung mulai saja. Oke. Baik. Nah, jadi kita kemarin sudah melaksanakan kursus nutrisi bersama dengan Ibu dan Bapak, dan ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Salah satunya banyak sekali pertanyaan seputar tentang berat badan dan tinggi badan anak. Memang orang tua pasti concern ya kalau anaknya terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, apakah dari Kak Stevi ada eh, masukan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya seberapa jauh sih anak-anak dikatakan memiliki berat badan atau tinggi badan ideal, dan apakah ada pengaruhnya dengan faktor genetik? Karena ada orang tua yang bertanya-tanya, apakah kalau anak saya memang sudah makan dengan teratur, tapi dia masih kurus atau dia masih terlalu gemuk, padahal makannya normal, apakah ada faktor genetik di dalamnya? Terima kasih Kak Medi. Ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu, dan sebenarnya sih jawabannya tidak hitam putih gitu ya. Seperti Kak Medi bilang, karena faktor genetik benar ya, ini berdampak juga terhadap bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi mengambil contoh diri saya sendiri, saya waktu kecil sangat-sangat kurus, sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi sampai orang-orang suka bilang sama ibu dan bapak, oh, kenapa anaknya tidak dikasih makan gitu, karena kenapa anaknya kurus. Dan memang saya dulu susah makan sebagai anak kecil. Tapi memang melihat dari sejarah bapak dan ibu, kalau melihat foto bapak dan ibu juga waktu mereka masih muda, mereka juga sangat kurus. Dan apakah itu faktor kemiskinan? Memang dulu hidup di zaman susah ya, jadi mungkin makanan juga kurang. Atau karena faktor genetik, ya itu juga agak susah diketahui, karena zaman dulu, waktu zaman perang kan agak susah ya. Tapi kalau melihat juga om dan tante dan kami sepupu-sepupu, semua mirip-mirip lah seperti itu ya. Kelihatannya kalau dalam istilah orang sehari-hari, kelihatan kurus seperti itu. Nah, jadi sebenarnya faktor genetik ya berdampak. Bagaimana sih kita tahu kalau anak kita itu terlalu kurus atau terlalu gemuk? Sebenarnya itu berkonsultasi ke mungkin puskesmas atau posyandu terdekat. Nah, biasanya setahu saya di 2 tahun pertama setelah anak lahir, itu biasanya ada. Nah, ini mungkin saya agak kurang tahu apakah masih sama atau enggak ya. Ini dulu waktu saya di Indonesia, setahu saya di posyandu atau puskesmas biasanya 2 tahun pertama mereka menyarankan Bapak Ibu untuk membawa anaknya untuk reguler ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan. Nah, kenapa? Karena 2 tahun pertama ini perkembangan anak yang paling pesat biasanya ya. Nah, setelah 2 tahun perkembangan, tentu anak tetap berkembang, apalagi pada masa di mana mereka mulai memasuki puber ya. Nah, itu ada yang kami bilang apa namanya shoes of growth gitu. Jadi dia berkembang tinggi badannya itu bertambahnya lebih cepat seperti itu. Jadi ada periode di dalam kehidupan di mana anak-anak itu tumbuh kembangnya lebih cepat ya di 3 tahun pertama dan pada waktu uh, pubertas. Nah, jadi sebenarnya yang paling baik ialah tergantung dengan anaknya itu berkonsultasi ke posyandu dan puskesmas terdekat, karena setiap anak itu berbeda, dan biasanya akan dikasih buku, apa ya namanya, saya lupa nama bukunya itu, tapi di dalam buku tersebut ada BB dan TB, grafik yang menunjukkan berat badan dan tinggi badan yang ideal. Nah, jadi setiap kali anak ditimbang atau diukur berat badannya atau diukur tinggi badannya, itu diplot, jadi digambar dikasih titik di grafik tersebut. Nah, jadi perkembangannya itu bisa dilihat nanti di grafik tersebut, ada kurvanya. Jadi ada kurva namanya persentase ya, persentil pertumbuhan gitu. Nah, biasanya anak-anak itu pada waktu lahir, kalau lahir sehat, itu biasanya anak tersebut akan bertumbuh mengikuti jalurnya yang ada satu kurvanya tersebut gitu kan, ada beberapa kurva itu. Nah, itu tergantung dengan genetik anak gitu kan. Misalnya kalau anak yang memang
lahir dari orang tua yang ukuran badannya lumayan kecil, itu dia mungkin akan mengikuti di kurva yang bawah gitu. Jadi kelihatannya kecil, tetapi pertumbuhannya itu sejalan dengan kurva. Nah, biasanya kalau yang berbahaya itu ialah apabila anak itu sudah menyeberangi kurva. Jadi misalnya awalnya sehat, misalnya 3 tahun pertama, oh pertumbuhannya bagus mengikuti kurva yang sama. Nah, tiba-tiba terus misalnya ada kena penyakit atau karena hal-hal lain itu, terus tiba-tiba sudah turun kurvanya, pindah ke kurva bawah misalnya. Nah, itu kalau sudah menyeberang 2 kurva, itu biasanya yang menjadi, pokoknya kalau udah mulai tren turun-turun, nah itu sudah saatnya untuk berkunjung ke dokter gitu ya, terutama mungkin dokter anak juga gitu. Jadi, wah ini ada sesuatu yang nggak beres ini, kenapa sudah menyeberang kurva gitu. Nah, sama halnya dengan kurva pertumbuhan juga kalau sudah menyeberang ke atas gitu. Nah, kalau tiba-tiba, wah kenapa kok tiba-tiba berat badannya dengan tinggi badannya sudah tidak searah gitu. Tiba-tiba berat badannya udah bertambah, terus massa indeks tubuh juga bertambah gitu. Nah, sudah menyeberang kurva ke atas. Nah, itu kalau sudah di atas kurva tertentu, nah itu sudah termasuk dengan kegemukan. Seperti itu. Mungkin saya nggak akan terlalu teknis gitu ya, maksudnya jenis-jenis kurva dan bagaimana melihatnya. Tapi ya saya menyarankan Bapak Ibu untuk rajin mengukur berat badan dan tinggi badan anak sesuai yang disarankan oleh Posyandu dan Puskesmas setempat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin mendengar dari teman-teman atau mungkin dari keluarga atau Bapak Ibu sendiri merasa kenapa kok anak saya makin kurus atau susah makan atau makin gemuk, susah terkontrol makannya. Nah, itu mungkin berkonsultasi ke Posyandu atau Puskesmas terdekat sebagai langkah awal. Kemudian nanti akan monitor perkembangan anak tersebut bagaimana. Nanti mereka akan merujuk apabila perlu konsultasi dengan spesialis. Kira-kira seperti itu, Medi. Jadi memang iya faktor genetik itu berdampak, tapi juga yaitu mengukur pertumbuhan anak itu penting untuk memonitor. Berarti seandainya selama ini stabil, tapi memang stabilnya mungkin di bawah garis rata-rata, itu orang tua perlu concern kayak perlu kasih vitamin tambahan nggak sih ke anak-anak kayak gitu? Nah, kalau soal pertumbuhan itu sebenarnya enggak begitu terlalu banyak tentang vitamin. Ya, memang vitamin dan mineral penting untuk pertumbuhan, seperti itu ya. Tapi kembali lagi, kalau memang anaknya kurang makan, sebenarnya yang kurang itu juga apa yang kita bilang makronutrien. Jadi karbohidrat, protein, lemak, mungkin itu juga kurang seperti itu. Jadi vitamin dan istilahnya karbohidrat, protein dan lemak itu adalah building block apa ya? Massa tubuh Pembangun gitu yang gitu ya. menentukan ya yang membangun tubuhnya. Sedangkan vitamin dan mineral ini tenaga pembantunya. Jadi istilahnya kalau kita membangun rumah, bata-batanya itu ialah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin dan mineralnya ini ya mungkin semennya, mungkin alat traktornya yang membangun rumah tersebut. Seperti itu. Jadi harus bekerja bersama-sama. Jadi sebenarnya kebanyakan mungkin ada sedikit ketidakbenaran di masyarakat di mana mereka pikir oh ya kalau anak saya kurus dikasih vitamin dan mineral aja. Sebenarnya itu nggak terlalu benar juga seperti itu ya. Ya mungkin anaknya kurang gizi dalam hal kurang vitamin dan mineral, tapi juga harus dikonsultasikan kepada ahlinya yang mana mereka akan menganalisa apakah anak ini memang cukup makan atau memang cuma kurang vitamin dan mineral. Seperti itu kira-kira, Medi. Oke, nah terkait pertanyaan ini, kita juga menemukan nih ibu-ibu banyak yang tanya, anak-anaknya itu cuman mau makan satu jenis makanan aja gitu, misalnya cuman mau makan bihun setiap hari atau mie setiap hari gitu, atau telur dan cuman itu aja yang mereka mau gitu. Nah, itu akan berpengaruh nggak ya ke tumbuh kembang anaknya? Ya, jawaban singkatnya iya. Jawaban panjangnya ialah eh, pasti akan ada kekurangan dalam zat gizi tertentu. Contoh, kalau dia maunya makan mie terus dan diikutin kemauannya makan mie terus, nah mungkin Bapak Ibu sudah belajar ya bahwa mie itu termasuk dalam karbohidrat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, zat gizi makro yang membangun tubuh itu sebenarnya bukan karbohidrat saja. Ada protein, ada lemak gitu. Dan terutama juga zat-zat vitamin dan mineral tadi itu juga membantu pertumbuhan yang juga datang dari sayur mayur dan buah-buahan. Jadi kalau memang anaknya cuma makan satu jenis makanan, ya pasti akan kekurangan sesuatu. Mungkin secara grafik pertumbuhan, mungkin anaknya tetap bertumbuh karena memakan cukup kalori, cukup energi untuk pertumbuhan. Tapi mungkin dalam pertumbuhannya itu ada yang kurang seperti itu. Misalnya
oh mungkin anaknya lemas-lemas seperti itu, anaknya lemas-lemas, nggak banyak tenaga, seperti itu. Oh mungkin kekurangan zat besi yang datang dari sumber-sumber protein misalnya, karena kurang protein gitu kan. Mungkin anaknya pertumbuhan otaknya kok pelan, seperti itu. Maksudnya misalnya di dalam sekolah kurang konsentrasi, mungkin kurang bisa berprestasi atau belajar seperti teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, itu juga mungkin karena kekurangan lemak-lemak esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak. Seperti itu, Medi. Jadi sebenarnya memberi makan anak satu jenis saja itu tidak baik dari segi ya pasti akan kekurangan zat gizi yang datang dari beragam makanan lainnya. Nah, saya rasa pertanyaan selanjutnya buat Bapak atau Ibu tersebut ialah sejak kapan pola ini mulai seperti itu. Nah, saya mungkin mengambil satu langkah ke belakang di mana anak-anak itu mempunyai indera pengecap yang sebenarnya terbentuk sejak mereka di dalam janin. Jadi sebenarnya pada waktu ibu-ibu itu mengandung, apa yang dimakan oleh ibu tersebut, secara tidak langsung anak di dalam janin juga beradaptasi terhadap rasa-rasa tertentu. Jadi rasa itu sebenarnya mulai dari dalam janin. Makanya kenapa saya selalu menyarankan ya ibu-ibu yang sedang hamil untuk tetap kalau bisa makan beragam makanan gitu. Karena itu yang akan mulai membentuk pengecap dari bayi dalam kandungan. Nah, setelah bayinya lahir, memberikan ASI itu sangat-sangat penting, terutama 6 bulan pertama disarankan ASI eksklusif ya berdasarkan WHO. Kenapa? Karena kembali lagi apa yang ibunya makan itu berbagai rasa itu dalam proporsi tertentu akan tersalurkan lewat ASI juga. Seperti itu. Nah, jadi ASI itu sangat penting selain daripada tentu memberikan imunitas buat bayinya, juga gratis, membantu pertumbuhan, itu juga melatih anaknya untuk mengecap. Dan juga ada namanya, dan ini bukan spesialisasi saya ya, spesialisasinya ini ialah terapi bicara dan terapi oromotor ya. Nah, jadi di dalam pertumbuhan anak bayi itu ada gerakan-gerakan tertentu dari pipinya, dari rahangnya, dalam hal itu termasuk juga seperti itu. Jadi sebenarnya melatih rasa dan melatih makan itu mulai dari janin, bayi sampai dengan balita dan seterusnya. Nah, kemudian pada waktu kita jadi ya rasa mulai terbentuk dari janin, kemudian pada waktu pemberian ASI juga. Makanya kenapa anak-anak yang dibesarkan dengan susu formula dan mungkin beberapa ibu karena faktor kesehatan atau faktor lainnya mungkin tidak bisa memberikan ASI, dan saya mengerti seperti itu ya. Tapi akan ada perbedaan sedikit dalam hal rasa karena anak-anak yang dalam formula kebanyakan terbiasa dengan rasa yang agak lebih manis dari susu formula. Jadi kembali lagi itu membentuk pola rasa pengecap mereka ya. Nah, kemudian pada saat ya tergantung kesiapan anak, mungkin antara 4 sampai 6 bulan mulai ya mencoba makanan pertama ya untuk anak. Biasanya kan puree ya, apa namanya yang dilumet, makanan lumet PASI gitu gitu ya. ya. MPASI, betul, MPASI istilahnya. Nah, itu juga tergantung makanan-makanan apa yang diintroduksi, makanan-makanan apa yang diperkenalkan sejak awal. Seperti itu juga akan membentuk penerimaan anak terhadap rasa tertentu. Nah, misalnya ada penelitian terbaru yang membuktikan bahwa memperkenalkan makanan-makanan yang agak sedikit pahit. Jadi misalnya bayam, brokoli, kangkung, mungkin yang sayur-sayur hijau seperti itu biasanya ada rasa sedikit pahitnya seperti itu ya. Itu sebenarnya membantu mengurangi resiko anak untuk fasi, untuk pilih-pilih makanan. Ternyata ya ada research terbarunya seperti itu. Tapi kuncinya ialah sebenarnya variasi sih, Medi. Jadi sejak makanan-makanan awal itu perkenalkanlah sebanyak mungkin variasi kepada anak. Kebanyakan kan kalau di Indo ya, yang saya ingat, mungkin kembali lagi mungkin saya salah, mungkin sudah berubah gitu ya. Kebanyakan awal-awal yang dikasih cuma buah, pisang seperti itu ya, atau bubur, makanan-makanan yang plain, yang kurang bervariasi rasanya. Sebenarnya yang disarankan justru sumber protein sebagai makanan pertama. Jadi misalnya kayak ikan, daging, telur, seperti itu yang dilumet. Bisa dicampur tentunya dengan makanan seperti bubur dan sebagainya. Karena sumber zat besi. Karena sejak 6 bulan dan seterusnya ASI tidak cukup untuk memberikan zat besi kepada anak.
Jadi kita harus memasukkan makanan-makanan tinggi zat besi. Tapi ya itu, variasi adalah kunci. Karena kalau sejak awal anaknya cuma dikasih makan satu jenis rasa atau terbatas dari variasinya, itu anaknya akan bertumbuh beradaptasi dengan rasa tertentu saja, seperti itu. Dan yang paling sulitnya lagi ialah pada waktu zaman balita, toddler ya, 2-5 tahun. Nah, ini sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana orang tua memberi makan anak dalam hal apakah mengikuti kemauan anak atau orang tua yang menentukan pilihan, seperti itu. Karena sebenarnya anak-anak pada waktu usia 2-5 tahun mereka sedang mencoba, dari segi perilaku mereka sedang mengetes, mencoba batasan-batasan yang mana mereka bisa membentuk, mereka punya individualistik gitu, mereka punya karakter dan kemandirian seperti itu. Jadi orang tua akan dites, mereka akan berkata no, berkata tidak untuk banyak hal. Nah, ini di mana orang tua harus persisten, terus-menerus mencoba berbagai macam makanan yang mungkin awalnya anak nggak begitu suka, anak menolak, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, di sini di mana ya kita melatih terus-menerus dengan sensasi atau perasaannya anak. Ya, mungkin itu mungkin sudah terlalu panjang penjelasannya, tapi intinya ya sejak kapan sih tren ini dimulai seperti itu. Dan kalau memang dimulainya pada usia mungkin di atas 5 tahun, nah kira-kira bisa merefleksikan ke belakang apa sih yang sudah saya paparkan ke anak saya sejak di dalam kandungan, waktu lahir, apakah menerima ASI atau formula, pada waktu memberikan makanan-makanan pertama, makanan-makanan apa yang diberikan, waktu usia 2-5 tahun, apakah orang tua cuma ikut kemauan anak atau orang tua memang terus-menerus mencoba bervariasi makanan. Seperti itu. Jadi sebenarnya anak nggak langsung hanya suka satu makanan. Itu adalah sebuah proses di mana anak itu menjadi terbiasa hanya makan satu jenis makanan. Seperti itu. Dan sayangnya bukan berarti maksudnya orang tua jadi kehilangan harapan. Oh ya sudahlah, sudah terlambat. Seperti itu. Tidak pernah terlambat. Seperti itu ya. Tidak pernah terlambat memperkenalkan makanan-makanan yang baru itu bisa dimulai kapan saja. Mungkin semakin usia anaknya sudah semakin besar, mungkin akan semakin sulit. Tetapi ya itu kuncinya ialah di mana orang tua mesti berulang-ulang dan jangan menyerah. Seperti itu. Oke, oke. Baik, terima kasih Kak Stevi penjelasannya. Nah, ini juga ada yang tanya, katanya ketika kedua orang tuanya sebenarnya mungkin suka makan tertentu ya, kalau di sini spesifik buah, tapi ternyata anaknya sama sekali tidak mau. Nah, itu harus seperti apa? Ini menarik ya, menarik. Kedua orang tuanya suka makanan tertentu, tapi anaknya tidak suka. Nah, mungkin apakah ada trauma misalnya? Mungkin dulu pernah anaknya makan, kemudian mungkin keselak misalnya. Atau misalnya dicampur dengan sesuatu yang memang anaknya tidak suka, seperti itu. Jadi agak sulit ya menjawabnya Kak Medi ya. Karena kalau memang anaknya sudah diperbiasakan sejak kecil terhadap makanan-makanan tertentu, harusnya sih sampai besar juga dia tetap akan makan seperti itu. Teorinya kembali lagi setiap anak berbeda ya. Ya dari segi mungkin kalau orang tuanya suka, anaknya tidak suka, ya mungkin pelan-pelan diperkenalkan seperti itu. Dan kadang-kadang tergantung juga usia anaknya ya. Kalau misalnya usia anaknya sudah di atas balita, sudah di atas 5 tahun, biasanya mereka sudah bisa mengekspresikan kenapa mereka tidak suka seperti itu. Jadi mungkin juga anaknya sambil ditanya seperti itu, kenapa adik tidak suka? Apakah terlalu manis? Apakah terlalu pahit? Apakah teksturnya? Apakah ini terlalu lembek atau terlalu keras? Seperti itu. Ya, apakah warnanya? Seperti itu ya. Jadi ada banyak faktor yang kira-kira kita bisa tanya sendiri ke anaknya. Kalau sudah cukup umur, kenapa sih adik tidak suka seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau memang alasannya bukan faktor medis, ya bisa pelan-pelan dicoba kembali seperti itu. Mungkin awal-awalnya kalau mengatasi ketidaksukaan itu biasanya kita mencari tahu apa yang dia suka,
yang tidak suka itu coba diintroduksi, diperkenalkan pelan-pelan bersama dengan makanan yang disuka. Jadi supaya ada ambil jalan tengah, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau anaknya menolak, ya jangan bikin masalah lah, jangan terlalu yang kayak, oh kenapa sih adek, makan dong, makan gitu, dipaksa. Nah, itu justru membuat anaknya semakin trauma dan semakin tidak akan mau. Jadi ya udahlah, kalau anak mau, oke besok kita coba lagi ya dek, seperti itu. Atau misalnya, oh ya adik mau coba mama masak yang cara lain seperti itu, atau misalnya kita coba ini sama ini ya dek, seperti itu. Jadi ya dibiasakan aja seperti itu, jangan bikin hal yang besar seperti itu kira-kira Kak Medi. Oke, jadi ini ada terkait trauma ya. Nah, ini memang ada beberapa pertanyaan juga terkait trauma, tapi sebelumnya mau menyapa ada ibu yang baru bergabung. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan aja boleh diketik di kolom chat, atau kalau nanti sudah siap bisa langsung bertanya ke Kak Stevi. Oke, nah ini terkait trauma, jadi ada beberapa ibu yang bercerita kalau mereka punya beberapa kasus spesial gitu ya. Misalnya kayak pernah ada yang makan buah naga merah, tapi selalu migrain ketika makan buah naga merah gitu. Terus ada juga yang anaknya kalau lihat buah itu langsung mual gitu. Ini semuanya masih terkait buah-buahan nih ya. Kemudian ada yang trauma tersangkut duri ikan sehingga tidak suka makan ikan. Nah, ini mungkin kasus yang cukup sering ya. Nah, ini menyebabkan mereka tidak mau makan makanan tertentu. Nah, apa yang harus dilakukan dan apakah memang bisa digantikan dengan misalnya jenis vitamin atau makanan atau protein lainnya? Ya, makasih Kak Medi. Kasus yang pertama kalau tentang makan buah naga merah migrain, itu saya baru kali ini dengar. Tapi juga di Australia juga jarang sih buah naga mahal. Jadi bersyukurlah di Indonesia buah naga murah meriah. Jawabannya sih mungkin tidak akan hitam putih ya kayak tadi saya bilang. Nah ini tergantung apakah migrainnya cuman dengan buah naga merah saja, atau memang ada makanan-makanan lain yang juga memberikan dampak migrain. Itu pertanyaan pertama saya buat ibu atau bapak tersebut ya. Kemudian yang kedua, makannya seberapa banyak baru ada gejala migrain. Ya, dua hal itu. Jadi apakah memang cuma buah naga merah saja atau ada makanan lain? Yang kedua, apakah dalam porsi tertentu baru mengalami migrain atau memang misalnya cuma satu suap aja sudah langsung sakit kepala migrain gitu. Nah, kenapa penting untuk bertanya dua pertanyaan ini? Karena yang pertama, kalau memang ada makanan-makanan lain yang juga menyebabkan migrain, nah ini kemungkinan apakah ada intoleransi terhadap zat-zat kimia tertentu yang terkandung dalam makanan-makanan tersebut. Seperti itu. Nah, ini agak sulit ya, karena kita nggak tahu cerita sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau memang ada makanan-makanan lain yang juga menyebabkan migrain, nah ini dan kalau memang makanan-makanan tersebut ialah makanan yang dikonsumsi sehari-hari dan menyebabkan ibu atau bapak tersebut akhirnya nggak bisa makan makanan tersebut, bahkan tidak bisa menikmati bersama keluarga, ya mungkin coba konsultasi ke dokter. Mungkin dari dokter umum akan bisa dirujuk ke dokter gizi untuk menganalisa lebih lanjut kira-kira dari makanan-makanan tersebut yang menyebabkan migrain ada kesamaan zat tertentunya enggak, seperti itu. Karena ada memang zat-zat kimia tertentu di dalam makanan yang orang bisa lebih sensitif seperti itu. Nah, ini kasusnya jarang banget biasanya di Indo, cuman ya ada seperti itu ya. Jadi kalau memang ada beberapa makanan, ya silahkan ke dokter dikonsul seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa kok penting mengetahui kadarnya seberapa sih baru muncul migrainnya? Karena begini, ada dua jenis sensitivitas terhadap makanan ya. Yang pertama adalah alergi, yang kedua ialah sensitivitas atau intoleransi. Nah, kalau alergi itu biasanya reaksinya langsung dalam porsi kecil dan biasanya membahayakan nyawa seperti itu. Jadi misalnya kalau alergi kacang atau alergi telur, itu biasanya gejalanya apakah bisa langsung misalnya timbul merah semua badan, atau tiba-tiba susah bernafas, atau bibir bengkak seperti itu. Nah, namanya anaphylactic reaction. Nah, itu penting karena kalau reaksinya seperti
itu dan dalam porsi yang kecil, nah berarti itu kemungkinan alergi. Nah itu langsung periksa ke dokter. Kalau anaknya yang mengalami ya dokter anak, kalau dewasa ya ke dokter dewasa, seperti itu ya. Karena itu kemungkinan alergi terhadap makanan tertentu, seperti itu. Nah, intoleransi atau sensitivitas itu lain lagi. Biasanya ada batasannya gitu. Jadi misalnya kayak saya gitu ya, saya intoleransi terhadap laktosa. Jadi saya nggak bisa minum susu segar atau krim atau yogurt gitu yang mengandung laktosa. Itu terlalu banyak. Saya bisa sedikit, tapi kalau sudah lewat batasan tertentu, saya jadi kembung, seperti itu, kembung, terus mual, diare, seperti itu. Nah, akan ada reaksi setelah batasan tertentu. Itu namanya intoleransi. Gitu. Jadi, ya mungkin untuk Ibu atau Bapak yang menanyakan hal tersebut, mungkin ya coba berpikir tentang dua pertanyaan ini ya. Apakah ada makanan lain yang menyebabkan juga migrain atau cuma buah naga merah, dan apakah dalam porsi tertentu atau langsung reaksinya cepat walaupun porsi kecil. Ya, kembali lagi semuanya ya coba diskusi dengan dokter ya, karena saya tidak bisa mendiagnosa. Kemudian yang kedua tadi soal yang tulang ikan itu media. Ya, ikan kan cuma salah satu jenis protein dan memang itu protein yang baik karena mengandung omega 3 gitu. Jadi mungkin kalau anaknya nggak suka makan ikan karena tertelan tulang ya, kita bisa mulai dengan jenis protein yang lain lah, daging, ayam, ya tergantung apa yang biasa dimakan oleh keluarga. Ya mungkin pelan-pelan kalau anaknya sudah agak lebih dewasa, mungkin diperkenalkan lagi terhadap ikan. Mungkin mulai dari ikan-ikan yang nggak terlalu banyak tulang, seperti itu ya, supaya nggak usah anaknya sampai takut seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya, Medi. Jadi sumber-sumber protein ada banyak yang lain yang bisa digunakan, tetapi ya mungkin dalam hal ya kembali memperkenalkan, mungkin mulai dari ikan yang cuma ada tulang tengahnya. Seperti itu kira-kira. Saya lupa tadi yang ketiga contohnya apa, Matt, yang tentang buah? Kalau setiap kali lihat buah itu jadi mual. Oh ya. Nah ini tergantung anaknya umur berapa nih. Jadi sebenarnya dan kapan mulainya reaksi tersebut. Jadi kayaknya ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kapan mulai ada reaksi tersebut? Apakah memang dari anaknya masih sangat-sangat kecil ya, bayi, balita, di mana anaknya sendiri tidak bisa mengenal seperti itu. Anaknya belum tahu bahwa dia bisa muntah untuk menghindari makanan tersebut seperti itu. Nah, kalau dia sudah agak lebih dewasa dan saya rasa tergantung juga seberapa sering mengalami reaksi tersebut, seperti itu. Nah, kebanyakan kalau anak-anak masih kecil dan masih belum bisa mengekspresikan diri dan seperti itu ya, masih kecil. Nah, itu mungkin ada sesuatu reaksi penolakan seperti itu. Nah, kembali lagi kalau saya sih menyarankan ya kalau memang dia mual dan muntah terhadap makanan tertentu saja dan itu kejadiannya berulang dengan makanan tertentu tersebut. Nah, itu kalau saya sih silahkan konsul ke dokter ya, karena mungkin reaksi ya intoleransi terhadap makanan tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya udah pernah kok makan ini waktu kecil gitu dan tidak ada reaksi dan tiba-tiba mual. Nah, itu saya sih jadi tanda tanya seperti itu ya. Apakah misalnya anaknya di sekolah misalnya terus sama teman-temannya ngobrol, terus teman-temannya bilang, "Iu, itu kan jemek-jemek," begitu ya. Maksudnya itu kan lembek-lembek, tidak mau seperti itu. Apakah ada faktor peer pressure dari teman-temannya? Apakah ada faktor media, misalnya mereka nonton YouTube atau apa yang mungkin orangnya makan terus anaknya tiba-tiba atau gitu. Nah, kira-kira ada nggak faktor-faktor lain yang bisa berkontribusi terhadap anaknya merasa mual seperti itu? Ya, seperti itu. Kira-kira hanya dua itu sih menurut saya jalurnya. Apakah memang anaknya itu selalu mual dan muntah terhadap makanan tertentu yang sama dan berulang sejak kecil? Nah, itu mungkin perlu konsul ke dokter. Tapi kalau memang tiba-tiba dan dulu juga nggak ada masalah dengan makanan tersebut, ya mungkin coba diselidiki lebih lanjut kira-kira apakah ada faktor-faktor lainnya dari teman-temannya atau ya tanya sendiri ke anaknya kok kenapa seperti itu. Kira-kira seperti itu, Medi.
Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah akan habis, terkait dengan kebutuhan khusus. Nah, ternyata ada juga ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus dan anaknya ini sulit makan gitu. Nah, apakah Hmm, ada faktor pengaruh dari kebutuhan khusus anaknya terhadap pola makan anaknya yang menyebabkan hmm. dia sulit makan gitu? Dan apakah ada tips dari Steffi kalau anak berkebutuhan khusus tuh, apakah memang ada cara-cara tertentu untuk memberikan gizi yang tetap sehat dan seimbang gitu? Hmm. Ya, ini agak juga nggak hitam putih juga ya, karena tergantung kebutuhan khususnya ini apa. Apakah kebutuhan khususnya ini dalam hal oromotor, di mana tidak bisa mengunyah dengan baik atau menelannya kurang, keterlambatan dalam hal yaitu oromotornya, atau dalam hal misalnya autisme, itu kecenderungannya hanya menyukai satu warna tertentu atau satu tekstur tertentu. Jadi tergantung ya di mana kebutuhan khususnya seperti itu. Nah, biasanya kalau anak ada kebutuhan khusus itu menurut saya sendiri sih lebih baik dikonsultasikan ke dokter ya, dokter anak seperti itu atau dokter ahli gizi anak. Karena agak sulit untuk itu harus spesifik gitu ke kondisinya dan bekerja dengan orang tua itu harus terus-menerus, nggak cuma satu jawaban dan akan menyelesaikan semua masalah. Kira-kira seperti itu. Dan biasanya akan ada keterlibatan anggota tim yang lain seperti misalnya occupational therapy seperti itu yang mana mereka dan ahli terapi bicara juga di mana mereka melatih oromotor seperti itu memperkenalkan different texture seperti itu kira-kira. Nah, mungkin satu tips kecil yang bisa orang tua terapkan untuk saat ini, misalnya kalau mungkin agak susah untuk ke dokter spesialis atau ke ya tim untuk menangani anak berkebutuhan khusus, harusnya sih ada sih lewat puskesmas atau posyandu terdekat bisa dirujuk harusnya. Um, Mulailah dengan apa yang anak bisa terima. Kalau saya sih tipsnya seperti itu. Jadi misalnya kalau anaknya bisa terima tekstur yang lembek, mulailah dengan makanan-makanan bertekstur lembek seperti itu. Atau makanan-makanan yang lain dibuat menjadi tekstur lembek. Mulailah dari situ. Misalnya anaknya cuma mau makan makanan-makanan yang warna putih, mulailah dari situ. Jadi misalnya sumber protein ya bisa pakai ikan, bisa pakai eh, apa namanya ayam seperti itu. Sayur-sayur ya bisa mulai dari misalnya yang agak berwarna pale putih gitu ya, bisa kentang seperti itu. Mulailah dari apa yang anaknya bisa terima dulu. Nah, baru pelan-pelan memperkenalkan yang lain bersama-sama dengan apa yang sudah diterima tersebut. Seperti itu. Nah, biasanya juga kalau anak-anaknya ya berkebutuhan khusus dan hanya menerima makanan bertekstur tertentu atau berwarna tertentu. Nah, ini saatnya di mana biasanya anak membutuhkan tambahan vitamin dan mineral. Tapi kembali lagi tergantung usia anak, tentu harus berkonsul ke dokter dalam hal berapa banyak dan vitamin apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh anak. Oke, terima kasih Kak Stevi. Dan sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan kalau kita mau bahas dan diskusikan, tapi memang karena waktunya sangat terbatas, jadi mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini. Dan jika ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya pertanyaan-pertanyaan lain seputar nutrisi atau tumbuh kembang anak, bisa juga di chat karena ini akan diupload di YouTube, jadi bisa di chat di kolom komen. Nanti kita akan sebisa mungkin menjawab. Baik, terima kasih semua. Salam pemberdayaan dan salam sehat selalu. Terima kasih, Medi.